mengukur masih pakai itu. Pakai rantai ukur. Mengukur jarak. Wah, itu bawahnya aja lumayan dengan kayu. Soalnya apa? 50 meter dari setiap bagian itu 50 cm. Yang itu apa? Besi beton itu ya, besi baja itu kan. Bawah. Oh, capek. Berikutnya pakai ini nih yang baja. Ngaco. Enak-enak kita mungkin misalnya di jalan seperti ini. Mobil lindes aja pada pecah itu baja. Padahal satu pitanya itu mahal banget. Jadi sekarang dari fiber. Nah, sekarang diinjak ya silahkan deh apa-apa. Tapi yang fiber efeknya kalau kita selalu dari nol, maka 1 meter pertama ini murni lebih panjang dari sana. Itu rata-rata 1 meter pertama. Nah, ini yang kemudian juga saya sebut sebagai alat ukur jarak. Yang kalau bahasa Indonesia ada staff. Rambu kalau bahasa Indonesia sekarang, atau kalau di Anda punya apa? Ukur. Ya, apapun ya, terserah. Rambu kalau kita biasa di sini saya menunjukkan sebagai rambu. Ini contohnya. Rambu itu ada dua banyaknya, dua jenis. Pertama, rambu slide apa tuh? Dorong. Slide seperti ini slide ya. Karena kan nanti cabutnya juga bisa slide. Yang kedua, rambu 4. Ya, yang sederhana itu biasanya rambu 4. Yang ketiga, rambu statik. Kalau 3 meter, dia benar-benar 3 meter bukan? 5 meter, dia 5 meter bukan? Ya, statik. Nah, yang berikutnya sekarang ada lagi tambahan rambu digital. Tapi sekarang kalau saya nggak salah, kalau saya buat produksi jalan, digital level itu udah reputasinya menurun. Hanya meningkatkan kecepatannya aja, kecepatan pengukuran. Ketelitian tidak terlalu banyak bertambah. Tetapi di antara rambu itu ada satu rambu yang disebut rambu infrared. Itu bagian tengahnya ini. Itu yang disebut sebagai infrared. Terbuat dari baja, baik, yang diketahui muai koefisien muai ini. Itu sampai segitu. Koefisien muainya diketahui. Ini hanya digunakan biasanya untuk pengukuran sifat data teliti. Sifat data teliti, data Anda sampai 50 mikron bacaannya. Ini disebut EDM dulu, yang ini distomat. Buatan bil kecil, diletakkannya di atas
di atas teodolit. Ini contoh juga ini. Ini red bar. Dia di atas teodolit. Itu dulu kan. Ini juga supaya Anda bisa sadar, Anda kenalnya ETS gitu ya. Misalkan contohnya kayak gini doang. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada kayak ininya, ada kalkulatornya, ada lagi terusnya apa, penyimpan data, buku ukur ada di dalamnya juga pada ETS. Macam-macam sekaligus. Tapi kesulitannya apa? Anda mau mengubah data itu susah. Mencari datanya tadi yang mana susah. Ini resiko-resiko dari pemerintahan atau dunia digital. Banyak komponen yang perlu kita kuasai. Jadi bukan cuma apa nantinya sih kalau udah kebiasaan, merem udah tahu di sebelah mana. Ya. Pertama, untuk apa jadinya? Misalkan untuk pengaturan awal, ya, sebelum kita mulai mengukur, pengaturan awal yang perlu kita perhatikan semuanya itu pertama ada di tribal. Bagian bawah ini bisa dilepas, yang kita sebut sebagai tribal. Dalam tibah ini sendiri terdiri dari bermacam komponen. Pertama, pengunci teodolit. Yang disebut nifo kotak dan nifo tabung. Kemudian ini, yang kita sebut sebagai skrup kiam. Satu lagi adalah eyepiece, jadi apa? Lubang pengintipan, okuler pengintipan untuk yang disebut sentri. Konvensional ini nanti banyak komponen yang seolah-olah sudah dihilangkan akibat modernisasi. Tapi sebaiknya sekarang Anda ketahui dulu untuk memudahkan. Tadi ini pertama untuk kita penempatan alat. Sekarang setelah misalkan sentri sebanyak Anda sudah kasarnya sudah siap menggunakan, baru nanti kita lihat apa saja yang perlu Anda ketahui untuk pembidikan. Ya. Jadi setelah siap tadi alat sudah mendaftar, sentri sudah selesai. Untuk pembidikan juga. Pembidikan jadinya yang penting kita melihat tombol-tombol penggerak semuanya, pengunci dan penggerak halus, baik vertikal maupun horizontal. Maksudnya gerakan horizontal itu semuanya cuma muter, namanya juga teodolit kok. Kunci gerakan horizontal, kunci gerakan vertikal, kemudian penggerak halus vertikal, penggerak halus horizontal. Yang dulu ada pengungkit, tombol pengungkit nifo U namanya. Kemudian ini nanti untuk pengubah skala. Yang bisa bergerak vertikal hanya teropong. Ini sekarang macam-macam dari silang diafragma. Bentuknya itu macam-macam. Ini biasanya kayak gini di sepadatan. Teodolit itu biasanya hanya ini. Tapi ada yang satu seperti ini. Ya, satu di sebelah atas satu, sebelah bawah dua. Gitu ya. Ada seperti ini juga. Banyak modelnya. Seperti ini banyak yang pada sifat data politik. Jadi ada garis malah simetri gitu ya. Maksudnya itu supaya nanti penempatan targetnya itu di antara ini tadi, yang garis ini.
Itu baru di tengah. Karena yang penting adalah pembidikan yang tepat. Perputaran harus punya sumbu putar. Untuk gerakan horizontal yang disebut sumbu 1, biar gampang nih ngapalinnya. Yang untuk gerakan vertikal sumbu 2. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah yang kita sebut garis bidik. Syarat sumbu 1 dengan sumbu 2 ini tegak lurus. Kemudian garis bidik terhadap sumbu 2 harus juga tegak lurus. Itu baru dikatakan teodolit yang baik. Jadi pada prinsipnya nantinya pada teodolit 3 sumbu ini semuanya ada, 3 garis ada yang sangat penting. Nah itu semuanya dinyatakan di luar dalam komponen-komponen ini. Yang dulu ada bagian yang disebut nivou U. Maksudnya sekarang si busur derajat yang di vertikal itu kan bisa terputar-putar sembarang. Dia perlu acuan. Ya itu tadi acuannya kemarin yang kita sebut sebagai bidang horizon, bidang mendatar. Bisa melihatnya mendatar atau tidak dari mana? Kan kemarin hanya dari info. Makanya dulu ada info. Kalau yang modern sudah lebih maju, nivonya ini, pendatarannya ini dinyatakan dalam bentuk pendulum yang juga dikatakan sebagai pemberat. Pemberatnya keadaan sudah stabil, maka dia mendatar. Ini yang kita sebut T0, tipenya T0 sebutannya. T itu singkatan dari teodolit. Witokon ini. Will, Ini will. ini yang will ya, T0. Will menggunakan kode T sebagai teodolit. 0, 1, 2, 3, 4 menunjukkan tingkat ketelitian. Jadi 0 yang paling rendah ketelitian. Kelebihannya T0 menggunakan kompas. Jadi kalau dilepas kunci kompas 0 skala busur derajat horizontal menunjukkan arah putaran magnet, bukan putaran yang sebenarnya. Ini yang tadi yang banyak untuk saya perlihatkan komponennya. T2 ya, paling banyak dulu digunakan oleh Maurer. Ini yang dikatakan 1 second ya. Kalau ini pembacaannya betulan bisa sampai per 6 detik, jadi per 10 menit. Akan tetapi dia hanya sampai 1 menit.